Kalau kita melakukan dengan ilmu, insya Allah kita akan tenang. Jika kita beribadah tanpa ilmu, ibadah kita tidak diterima. Walaupun mungkin terkadang kita ada sedikit perbedaan-perbedaan, itu tidak masalah. Kenapa bisa ada terjadi perbedaan? Contohnya, ada riwayat mengatakan salat subuh diiringi dengan kunut. Ada yang mengatakan tidak pakai kunut. Dan benar yang baiknya mana? Yang baiknya yang penting solat. Jangan gara-gara kunut kita enggak solat. Nah, ini kadang-kadang ini tempat ini pakai kunut, sana enggak pakai kunut. Yang mana yang baik? Baik keduanya. Yang enggak baik itu kamu enggak solat. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di rumah yang mulia ini, masih diizinkan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah dan selalu meminta mohon pengampunan kepada Allah. Salawat beriringkan salam, mudah-mudahan masih tercurahnya keselamatan untuk baginda kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah berjuang dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya untuk mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada kajian subuh kita pada hari ini, kita angkat kajian subuh kita hari ini adalah tentang beribadah harus dengan ilmu. Kenapa kita beribadah harus dengan ilmu? Karena dasar dalam ibadah itu adalah ilmu. Jika tidak ada memiliki ilmu, maka tidak akan bisa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Apapun ilmunya dari mana? Ada ilmu menurut dari Al-Quran, ada ilmu dari berdasarkan hadis-hadis menurut ulama. Selagi itu jelas, selagi itu sahih, siapa yang menyampaikannya itu wajib kita terima dan tidak boleh kita bantah juga. Yang kita bantah itu adalah orang yang mengatakan sesuatu kebenaran tanpa adanya dalil, tanpa adanya dasar. Apalagi di zaman sekarang ini kita lihat berapa banyak orang-orang sekarang ini, kalau dulu secara sembunyi-sembunyi menyampaikan dalil-dalil yang palsu itu. Zaman dulu untuk menyebarkan agama-agama sesat secara sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang ini kita lihat secara terbuka, dia menyampaikan, memberikan kajian-kajian di agama yang tidak jelas dalilnya, yang tidak jelas dasarnya dari mana, imamnya siapa, menurut sahabatnya siapa. Kalau Al-Qurannya ayat berapa? Yang penting dia pakai bahasa Arab, berpakaian seperti ulama, udah benar itu berarti. Padahal kalau kita lihat nanti isinya tak jelas. Lalu apa yang terjadi? Kalau itu terjadi, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah, amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah. Apapun sekarang ini kita lihat, banyak berbagai macam-macam hal yang muncul, yang viral sekarang ini, yang baru-baru hari ini, luar biasa. Ada bencana alam, adanya lubang berisi air, langsung keluar fatwanya. Ini air ajaib, ini airnya bisa menyembuhkan penyakit, ini air ini membuat berkah. Dalilnya mana? Dasarnya mana dia mengatakan seperti itu?
Ini banyak orang berbondong-bondong mengambil airnya untuk mengambil khasiatnya. Kalau memang secara ilmuwan, secara dunia atau ilmu kemineralan, air yang ada yang dalam lubang itu pH-nya memang bagus, 8,4 pH. Tingkat kemineralnya memang bagus. Di atas kalau air Zam-Zam 7,8. Kan di atas air Zam-Zam. Tapi khasiatnya tidak ada mengatakan dalilnya itu ini air ini lebih bagus pada air Zam-Zam. Tidak. Air Zam-Zam jelas dalilnya. Ada hadisnya. Ada Al-Qur'annya. Orang sedikit-sedikit, oh ini berkah ini harus dilakukan ini. Kenapa? Dalilnya tidak ada, orang percaya saja. Pada kata Allah dalam surah Muhammad ayat 19 jelas mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallibala wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan memohon ampunlah atas dosa-dosa dan dosa-dosa orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Dalam tafsir ini terjelas, jangan kita menyembah selain Allah, jadi janganlah kita beribadah selain Allah, dan jangan kita beribadah melakukan amalan-amalan tanpa ada dasarnya dari Allah. Jika kita lakukan hal semacam itu, amalan kita tidak diterima oleh Allah. Dipertegas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, bagi siapa yang menyembah bukan selain Allah, maka sia-sialah ibadahnya. Dipertegas dari hadis riwayat Dawud As-Saqil, bagi siapa yang beribadah atau beragama tanpa adanya dalil, maka langit dan bumi, malaikat akan melaknatnya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita melakukan ibadah harus dengan dalil, harus dengan ilmu. Kalau kita melakukan dengan ilmu, insya Allah kita akan tenang. Jika kita beribadah tanpa ilmu, ibadah kita tidak diterima. Walaupun mungkin terkadang kita ada sedikit perbedaan-perbedaan, itu tidak masalah. Kenapa bisa ada terjadi perbedaan? Contohnya, ada riwayat mengatakan salat subuh diiringi dengan kunut. Ada yang mengatakan tidak pakai kunut. Yang benar yang baiknya mana? Yang baiknya yang penting salat. Jangan gara-gara kunut kita enggak salat. Nah, ini kadang-kadang ini tempat ini pakai kunut, di sana enggak pakai kunut. Yang mana yang baik? Baik keduanya. Yang enggak baik itu kamu enggak salat. Lalu kalau kita masuk bulan puasa seperti itu juga, oh ini saya mengikut ini, saya mengikut yang baik yang mana? Yang berpuasa. Sampai sholat tarawih gitu juga. Yang mana yang baik? Ada 8, ada 23, ada 40. Yang benar yang mana? Baik, benar semuanya. Baik semuanya. Kenapa? Jelas dalilnya. Yang penting ada dalil, kita pakai. Saudara, yang mana kita nyaman? Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena mungkin ketika Rasulullah sholat, ada ulama kita melihatnya, oh Rasulullah pakai kunut ternyata. Lalu keesok harinya ada juga ulama kita melihat, Rasulullah nggak pakai kunut, ya nggak pakai kunut juga. Maupun termasuk dalam sholat tarawih. Ketika sholat tarawih, Rasulullah sholat di masjid 8 rakaat. Lalu ketika Rasulullah sholat tarawih di rumah, nampak oleh istrinya, istri Siti Aisyah, 23, ada 40. Itu yang disebarkan sekarang hari ini. Jadi kita tidak boleh sampai karena ada perbedaan pendapat, padahal jelas imamnya, kita bercerai-berai jadinya. Ini sebenarnya penyebabnya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan, kalau itu ada dalilnya, jelas ilmunya dari mana, pendapatnya siapa, orangnya siapa,
Ya pakai aja yang menurut kenyamanan kita. Nyaman kita pakai kunut, pakai kunut. Nyaman kita enggak pakai kunut, enggak usah pakai kunut. Nyaman kita sholat tarawih 8 rakaat, pakai sholat tarawih 8 rakaat. Nyaman kita pakai sholat tarawih 23 rakaat, pakai 23 rakaat. Ya, bebas. Dan penting kita sholat. Yang penting kita mengajarkan jelas dalilnya, jelas siapa yang menyampaikannya. Insya Allah jika itu maka ibadah kita akan diterima oleh Allah. Kalau tidak ada dalil jangan coba-coba. Lalu kita berhati-hatilah untuk zaman sekarang ini. Jangan kita mudah tergoda kadang-kadang untuk mempersimpel agama kita. Ya. Datang ulama-ulama yang tidak memiliki dasar sehingga apa kita mengikutinya saja. Banyak itu sekarang ini di YouTube, di media sosial. Dia berpakaian seperti ulama besar. Lalu dia memakai bahasa Arab. Wah, Masya Allah, ini luar biasa ini. Ini ulama besar ini. Ternyata ketika dia menyampaikan dalilnya tidak jelas. Hadisnya dari riwayat mana. Kita sudah terpengaruh. Kenapa? Kita tidak mau mempelajari ilmu lebih dalam lagi. Makanya penting dalam satu majelis ini adalah untuk memperjelas, memperkuat keimanan kita. Kalau iman kita lemah, kita mudah dibawa arus. Kalau iman kita kuat, maka kita tidak bisa dibawa arus. Ini sebenarnya. Makanya beribadah itu kuncinya adalah ilmu. Silakan ilmu mana yang kita pakai, dalil mana yang kita pakai, selagi itu jelas. Jangan kita ada perdebatan. Jika ada perdebatan-perdebatan itulah yang membuat kita ini terpecah dan tidak jadi beribadah. Kalau ambo puasa ambo menurut iku Muhammadiyah, anda ambo NU, ambo pemerintah. Sehingga po yang nak puasanya tenang senyo, damai hidupnya. Kenapa yang nak debat-debat dah? Ambo nak puasa ge dah. Awak yang ka puasa berdebat-debat buat dulu. Silakan kita pilih mana yang kita ikuti, pemerintah boleh, NU boleh, Muhammadiyah boleh. Yang enggak boleh kita ikutan itu adalah orang enggak berpuasa. Itu enggak boleh kita ikuti. Jadi ibadah ini penting dengan ilmu. Jangan kita lihat nanti ini bagaimana ibadahnya ini. Kok sholatnya tidak beraturan? Kok sholatnya enggak tepat waktu? Nanti ada muncul dalilnya. Sholat ini yang penting kita mengingat Allah. Ini ada dalilnya. Menyalahkan tafsir ya. Katakan sholat itu kan tujuannya adalah mengingat Allah. Timbul ulama-ulama sesat. Kita nggak perlu sholat. Yang penting kita pejamkan mata kita, ingat Allah, 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 Allah. Dah selesai sholat kita. Mana dalilnya? Ada deh katanya. Ini. Kita karena kita ingin simpel. Ini luar biasa nih, bagus ini. Kita pakai ini. Ingat aja Allah. Padahal dalilnya nggak jelas. Sehingga pas sia-sia kita berdosa. Bahkan dalam hadis mengatakan Abu As-Saqil tadi itu, Daud As-Saqil mengatakan tadi, bagi siapa yang tidak jelas dalilnya maka dilaknat oleh malaikat dan langit dan bumi. Ini luar biasa. Untuk itu mari kita bersama-sama belajarlah agama dengan ilmu. Belajarlah agama dengan jelas, terang, terbuka. Jangan kita belajar agama tidak jelas sumbernya yang membuat kesesatan dalam ibadah kita. Kita dah capek-capek beribadah tapi tidak jelas dasar yang mana ibadah kita lakukan, maka sia-sialah ibadah kita. Dan inilah yang membuat kita terkecoh nanti di alam akhirat nanti. Kita beranggapan yang kita lakukan ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah, padahal tidak. Kenapa? Dalil dan sumbernya tidak jelas membuat kita tersesat. Mungkin hanya itu dapat aku sampaikan kepada kajian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.